Halo semuanya, salam jumpa dalam renungan pagi. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Kamis 11 Maret 2021, pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di situ mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini, saya ingin membuka renungan pagi kita dengan sebuah lagu. Mari kita mendengarkan. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintai. Baik, umat beriman sekalian, lagu yang kita dengarkan tadi berjudul Entah Apa Yang Merasukimu. Lagu ini mengisahkan tentang kekesalan dari si cowok melihat tingkah laku ceweknya. Entah apa yang merasukinya, tiba-tiba sang cewek ini mengkhianatinya, padahal ia sangat tulus mencintai ceweknya. Maka ia pun menyanyikan lagu ini. Entah apa yang merasukimu. Umat beriman yang terkasih, kata merasuki seringkali dihubungkan dengan roh jahat. Orang tidak mungkin kerasukan cinta, orang tidak mungkin kerasukan kasih. Orang pasti kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, dikatakan bahwa Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukannya. Orang ini kerasukan setan dan membuatnya bisu. Namun ketika Yesus datang, ia mengusir setan itu, maka orang bisu itu bisa berkata-kata lagi. Dan banyak orang heran akan tindakan Yesus itu. Tetapi anehnya, dari antara orang-orang ini mereka berkata, Yesus kerasukan setan. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Nah,
Kata Bilzebul ini berasal dari bahasa Ibrani, Baal-zebul, yang berarti setan, yang berarti roh jahat, yang selalu tinggal, yang selalu merasuki hati, perasaan, atau diri seseorang. Nah, mengapa orang-orang ini mengatakan Yesus itu kerasukan Bilzebul, yang adalah penghulu setan? Mengapa demikian? Jawabannya ialah karena mereka masih belum menerima kedatangan Yesus. Mereka tidak mengakui bahwa Yesuslah orang utusan Allah, Dia yang datang dari Allah. Nah, sifat ini bertentangan dengan orang-orang yang mau menerima kedatangan Yesus. Mereka ini adalah orang yang memang tidak mau menerima Yesus karena mereka membenci Yesus. Mereka selalu mencari cara bagaimana menjatuhkan Yesus. Orang-orang ini tergolong ke dalam orang-orang yang sombong. Orang yang sombong biasanya orang yang tidak mengakui kelebihan orang lain, orang yang kurang rendah hati. Maka benarlah ada yang pernah menulis demikian. Kesombongan membuat kita melihat kekurangan seseorang, tetapi kerendahan hati membuat kita mengakui kelebihan orang lain. Bagi saya kalimat ini sungguh menarik, karena orang yang sombong pasti akan selalu merendahkan orang lain, akan selalu mencari cara bagaimana menjatuhkan orang lain. Umat beriman yang terkasih, Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, Ia pun tetap tenang, tetap sabar, dan yang paling penting ialah Ia tetap melanjutkan misinya, yakni menyelamatkan banyak orang. Yesus pun memberikan penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang dalam Injil hari ini. Yesus berkata, "Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaan dapat bertahan?" Yesus tahu bahwa orang-orang ini hanya mencari cara bagaimana menjatuhkannya. Maka Ia pun tetap membela kebenaran, tetap menyatakan bahwa Ia pun adalah orang yang benar. Ia bukanlah setan, melainkan Ia Tuhan. Karena pada bagian berikut Ia berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Umat beriman yang terkasih, satu hal yang bisa kita petik dari Injil hari ini ialah kita harus berani untuk mengakui kelebihan orang lain. Kita harus berani untuk mengakui, menerima kenyataan dengan rendah hati bahwa terkadang orang lain jauh lebih baik dari kita. Inilah sikap kerendahan hati. Jika tidak ada kerendahan hati, maka yakinlah kita akan selalu mau agar diri kita menjadi self-centered. Orang hanya mau mendengarkan kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan orang lain. Orang harus mengikuti perintah kita, sedangkan kita tidak mau mengikuti perintah orang lain. Karena sudah ada kesombongan, karena sudah tidak ada sikap rendah hati. Mari umat beriman yang terkasih, kita bertanya lagi ke dalam hidup kita. Jika kita lebih banyak untuk menolak atau tidak mau menerima kelebihan orang lain, kita bisa bertanya ke dalam diri kita. Entah apa yang merasukiku? Apa yang merasukiku sehingga aku tidak menerima kelebihan orang lain? Semoga pertanyaan ini bisa kita renungkan dan
dapat membantu kita memperbarui hidup kita di masa prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini Engkau membantu kami untuk merenungkan bahwa setan, roh jahat selalu ada dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami pun mampu menghadapi godaan-godaan ini dan tetap mengandalkan Dikau sebagai satu-satunya tujuan dan keselamatan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.